Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul dan mengenakan kebaya. Menatap lurus, ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu ada di belakang. Sini aku antar," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakan, "Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Mbah Tamin, lalu ia pergi. Sri membuka gorden jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela yang berusaha melewati kamarnya, menatap lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa sudah aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan berbagai pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi kamar itu. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." Mendengar itu Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. "Mbaknya sudah tidur. Ini aku Dela, Mbak. Buka dulu pintunya." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Nanti saya kasih tahu rahasia." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, brak! Pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar muncul kembali. "Cah goblok, nyawamu iku sampai sepiro sih, tak kandani. Jumat Kliwon, pikirno iku yondo, pikirno omonganku. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih, tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan." Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, "Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan. "Dela juga datangi kamu semalam?" tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Kalau malam tiba, Dela kumat," kata Simbah. "Simbah yang kasih tahu kamu? Memangnya kamu gak dikasih tahu ya?" Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. "Jumat Kliwon," kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk, rupanya sudah tahu. Siang itu si Mbah memanggil Dini dan Sri.
Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Della lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut di rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya, sekarang di sini, besok Kamis Legi. Saya mau minta tolong, bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat sing kanggo nyantet Della. Di malam itu Sri dan Della masuk ke kamar si Mbah. Di sana ia melihat begitu banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar si Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyannya tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Si Mbah mau keluar dulu. Mbah Tamin kemudian pergi. Sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau. Ia mengatakan sesuatu seperti gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Si Mbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari, napasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar. Saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus berbuat apa. Tidak beberapa lama Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan-akan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa si Mbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, si Mbah memanggil Sri menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Della melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Della adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah di rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Della," kata Sri saat melihatnya. "Bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong ya, sekarang nyawamu ada di tangan si Mbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu masih percaya sama saya kan?" "Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Della melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugih," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Della. Nyawanya ada di tangan si Mbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Della sudah berdiri di depan kamarnya, seakan sudah menunggunya. Sri dan Della menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri.
Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung penduso, ucap Sri. Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya. Sri menyiram payung itu, membakarnya setiap kobaran api yang menyala-nyala. Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della ketika ia menunjukkan di mana saja payung itu disembunyikan. Dan dari setiap satu payung yang terbakar, Della menari-nari merentangkan tangan, tertawa begitu senang. Sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detil. Siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Della tiba-tiba berbisik. Kok ragu Sri? Della melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. Sudah sadar ya, siapa saya? Sri beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa, sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai di sini? Siapa Senggar Turi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang, terdengar suara langkah kakinya. Bayangan ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana ia berada. Sebelum... Sri... Della menarik rambut Sri lalu mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangan kosongnya, membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Sampai terdengar suara mobil datang, Della dan Sri terdiam. Manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan diri di depan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della, yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa Sri. Ia hanya bisa melihat. Mbah Krasa masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya. Melihat wanita tua anggun itu, tidak ada lagi segan untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari seorang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Tanya Sri. Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini? Tanya Sri. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu kemudian dia pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Della di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam Dini mengeluarkannya pasak jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak jagor boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti yang Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri. Della mendekati Sri.
Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih, "Terima kasih ya kak, saya nggak akan pernah lupa jasa kamu." Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat untuk Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang itu tidak tahu apa lagi yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit. Lalu kemudian hening. Hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis. Darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar ketakutan sudah merasukinya. Ia tersengal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernapas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta. Dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja. Sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu memang benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri seolah kembali ke gubuk itu. Waktu seakan mundur kembali. Sri bisa melihat semuanya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut yang buncit. Hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihat lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya, yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-ngacak kamar si Mbah, namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek atau peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela. Kembar. Hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Bana Rogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat si Mbah Tamin menatap Sri di depannya. Dela berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk dengan matanya yang kosong. Mereka sama-sama berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet, mungkin ia sudah tewas saat ini.
Mbah Krasa mendekati Sri memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat, sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya. Di kamar untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda, Mbah? Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangan yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri, mereka saling menantang satu sama lain. Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan? Sri yang mendengarnya menegang. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan, ucap Sri. Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum, sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Terus, kata Mbah Krasa menunggu kejutan lain. Sengar Turih dan Banarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo, menggunakan agar Sengar Turih bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya ia yang menerima semua dosanya. Mbah Krasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri, lantas ia bertanya, kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah? Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin. Sedari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya mau tanya kamu, masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban. Tidak, saya mau pamit pulang saja. Mbah Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugik, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia berbicara. Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar. Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugik menutup pintu mobil membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugik terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan. Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo? Sri mengangguk. Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro? Sri terdiam memandang Sugik. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro.
Sugih diam lalu melanjutkan ucapannya. Aku yang menanam pasak jago di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, aku ingin menangis rasanya. Mbah Taminah yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan pusel itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati Bapak memegang sebuah kresek hitam yang besar. Mata Bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang tersebut. Bapak mencoba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada Bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai, patepang deui.